Banyak orang beranggapan uang bukan sumber kebahagiaan. Tapi nyatanya, dengan kondisi finansial yang baik, kita pun tidak akan pusing dengan kehidupan. Yuk kita bahas bersama. Hai Sobat Pacul, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian semua selalu sehat-sehat terus ya. Nah, sekarang kali ini kita akan bahas konten atau topik yaitu financial freedom atau kebebasan finansial. Alasan gua mengangkat topik ini untuk kita bahas sama-sama yaitu karena gua ingin sekali menyadarkan betapa pentingnya financial freedom ini untuk generasi milenial dan generasi Z. Tapi biar lebih detail, kita akan bahas dulu. Apa sih financial freedom itu? Ini mungkin menurut gua dulu ya, Financial freedom itu menurut gua ya kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sampai mati. Nah, itu definisi menurut gua. Apakah ada definisi menurut kalian? Share ya di kolom komentar. Nah, gue ingin menceritakan secara umum deh, apa sih arti financial freedom? Nih, gue bacain ya. Financial freedom adalah kondisi di mana seseorang sudah memiliki passive income yang cukup untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari. Dengan begitu, kita nggak harus cemas memikirkan kondisi finansial, kalau bahasa Inggrisnya, because you already have enough for living. Nah itu secara umum pengertian definisi financial freedom. Nah sekarang gue akan menceritakan juga mungkin step-stepnya ya. Apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya untuk mencapai financial freedom? Yang pertama, yang pasti menentukan goals hidup kalian atau tujuan hidup kalian. Ya menurut gua sih ya kalian juga harus punya tujuan hidup sih. Ini mungkin agak sedikit off topic mungkin ya, agak sedikit ini, tapi nggak apa-apa. Kalian juga, gue ingin menekankan sedikit, kalian juga harus punya yaitu tujuan hidup gitu ya, supaya mempunyai kehidupan yang istilahnya yang better gitu ya, yang lebih baik gitu, mau di masa sekarang atau di masa depan. Cara kedua untuk mencapai financial freedom yaitu buat rencana keuangan, planning keuangan. Banyak banget lah, kalau kalian nih misalnya belum paham banget, bisa aja langsung search aja di Google cara planning keuangan. Banyak banget. Kalau kalian mau lebih advance bisa training atau ikut e-course lah, banyak yang free kok. Nah yang ketiga, ini penting banget, yaitu hindari hutang atau lunasi hutang. Dan keempat yaitu bedakan tabungan sama dana darurat. Nah, poin kelima yaitu cari sumber penghasilan tambahan. Emang misalnya nih sumber penghasilan kalian emang dirasa kurang, ya kalian bisa cari lagi lah sumber penghasilan gitu ya. Nggak hanya mengandalkan dari satu sumber aja. Nah, poin keenam yaitu bisa berinvestasi di aset finansial. Misalnya berinvestasi, misalnya kalau secara tradisionalnya investasi, misalnya kalian beli tanah atau beli tanah atau beli emas yang notabene biasanya harganya tiap tahun tuh naik. Atau nih zaman sekarang nih, gue perhatiin ya sekarang, terutama di bidang otomotif, banyak banget sekarang tuh mobil-mobil tua yang rare gitu ya. Kalau jika kalian bisa dapet nih mungkin harganya segini, nanti mungkin 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh harganya naik juga. Ada beberapa mobil, gue sih gak mau sebutin ya, kalian bisa cari aja di YouTuber otomotif gitu. Dan banyak banget aset-aset lainnya. Itu dia beberapa cara untuk mencapai financial freedom. Nah, kalian mungkin kebayang ya, financial freedom, emang ada orang kayak gitu ya? Siapa aja? Gak jauh-jauh sih, ya banyak banget kok influencer nih, gue mungkin menyebutnya dari influencer ya, yang sudah mencapai financial freedom. Yaitu ini yang pertama yang gue perhatiin, yaitu yang kalau kalian tahu, pasti kalian tahu lah, Arif Muhammad.
atau Pocong, iya dia Arif Muhammad. Dia itu sudah mencapai financial freedom ya. Yang kedua mungkin itu ya Raffi Ahmad lah, kalau secara dari influencer atau dari artis ya. Nah nih yang ketiga, dia masih muda banget gitu umurnya, itu Rayanza anak Raffi Ahmad. Nggak canda. Misalnya gini, ada pertanyaan, bang, gue cuma ada satu sumber penghasilan nih, gimana caranya ya gue bisa mencapai financial freedom? Banyak banget caranya. Salah satunya, contohnya nih, kalian bisa menjalankan beberapa bisnis model yang lagi tren zaman sekarang, yaitu pertama dropshipper. Buat yang belum tahu, dropshipper nih gue taruh link di sini. Iya di sini ya. Di sini nanti di situ gue udah bikin link cara dan step-step bagaimana cara menjadi dropshipper. Nah, yang kedua ya dengan berwirausaha atau jadi pengusaha. Itu sih simple banget kan, maksudnya cara simple, cuman emang teknisnya nggak mudah ya sih, emang nggak mudah. Cuman itulah sebagai salah satu beberapa opsional atau cara, atau menjalankan dua-duanya juga bisa gitu. Untuk mencapai financial freedom. Nah itu juga, oh ya, by the way, untuk yang wirausaha juga ada di sini, ya. Langsung aja klik, oke? Manfaatnya apa sih untuk mencapai financial freedom? Jadi untuk kebutuhan finansial kita tidak perlu membutuhkan atau memerlukan bantuan dari orang lain secara finansial ya. Kalau secara hasrat lain nggak tahu sih. Oke, poin kedua yaitu gak usah pusing mikirin cara memenuhi kebutuhan harian. Ya udah, ya poin pertamanya udah established gitu, ngapain mikirin kebutuhan harian? Udah itu mah udah cetek gitu mah. Nah, poin ketiga ya kita bisa fokus melakukan hal-hal yang disukai. Biasanya kalau orang udah mencapai financial freedom tuh dia tuh udah mulai tuh masuk ke hobi-hobi, mulai menggeluti hobi-hobi yang mereka sukai gitu. Misalnya kolektor gitu atau suka lukis dan lain-lain. Financial freedom itu penting banget gitu. Nggak cuma buat kita, mungkin nanti buat anak istri kita, who knows gitu ya. Ya gue sih pengen banget gitu punya rumah nih sih buat planning ke depan ya. Ya misalnya gue sih pengen banget punya rumah yang jauh dari pokoknya di pedesaan gitu ya. Depannya tuh ya gue bisa menanam kebutuhan sehari-hari malah. Jadinya gue bisa metik gitu sama istri gue sambil ngapain masak bareng. Enggak sih, satu doang, enggak lain-lain. Oke. Itulah keinginan gue kalau mencapai financial freedom ya. Kalau misalnya kalian udah mencapai financial freedom, apa aja sih yang kalian inginkan gitu, share di kolom komentar ya, kita saling diskusi di bawah. Oke, sebelum gue tutup, gue mau info dulu deh, informasi ke kalian untuk kalian bisa request atau rekomendasi nih konten-konten apa yang mau dibahas nih, topik next gitu ya, buat next video gitu ya. Langsung aja share di kolom komentar di bawah. Gua Kulinari pamit, see you next video guys, bye.